Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menginstal toko online atau e-commerce yang dapat digunakan oleh kita pribadi maupun oleh banyak orang nantinya melalui cPanel. Kita langsung saja masuk ke cPanel kita. Lalu kita buka aplikasi Shopee Cholo seperti biasa. Kita klik. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa saja ataupun website apa yang dapat kita install melalui cPanel yang kita bisa gunakan untuk menjadikan toko online ataupun sebuah e-commerce yang dapat digunakan banyak orang. Nah, jika kita lihat di cPanel di sini sebelah kiri, kita klik e-commerce, di sini akan ada banyak sekali beberapa aplikasi website yang dapat kita gunakan nantinya untuk membuat toko online atau e-commerce sederhana. Di sini ada Abante Cart, kemudian ada OpenCart, Prenix, Zencart, Magento, dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri selaku pengguna dari platform e-commerce untuk pribadi biasanya menggunakan WordPress dari WooCommerce, kemudian ada juga OpenCart dan Magento. Nah, saya biasanya menggunakan beberapa software tersebut. Dan di sini software tersebut berbasis website. Nah, jika teman-teman nih masih ragu ataupun belum mengetahui bentuknya seperti apa, fiturnya apa saja, teman-teman bisa mengklik tombol demo yang ada pada bagian kanan. Contohnya di sini saya coba yang OpenCart, saya klik demo, klik kanan dan buka tab baru. Di sebelah kanan kita akan diarahkan ke dalam tampilan demo dari website yang sudah diklik tadi. Di sini saya mengklik salah satu platform yaitu OpenCart. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat contoh tampilan dari si OpenCart ini. Di sini teman-teman bisa menggunakan ada menu-menu apa saja yang dijual, kemudian ada tampilan gambar slider, lalu produknya apa, dan harganya juga ada di sini, termasuk pajak yang kita kenakan kepada pembeli. Nah, di sini juga sebetulnya untuk OpenCart sendiri ada banyak sekali pluginnya, yaitu di mana OpenCart ini bisa sudah mendukung bahasa Indonesia dan juga untuk angkanya sendiri sudah mendukung rupiah, jadi tidak terpacu dengan dolar saja. Nah, biasanya untuk OpenCart ini bisa digunakan untuk toko pribadi ataupun toko bersama. Lalu untuk yang toko bersama yang digunakan banyak orang biasanya yang sering digunakan itu adalah Magento. Kita akan coba lihat tampilannya. Di sini juga saya akan coba lihat juga PrestaShop. Di sini masih banyak sekali tampilannya. Maksudnya website berbasis toko online atau e-commerce yang dapat teman-teman gunakan nantinya. Nah, lalu di sini ada WMCS, biasa digunakan untuk provider hosting ataupun software. Ini biasanya paling sering digunakan untuk penjualan sebuah layanan digital. Nah, jika teman-teman di sini mengalami kendala seperti ini, teman-teman bisa searching di search engine dengan mengetikkan nama aplikasi tadi. Oke, ini adalah salah satu contoh dari Magento. Kelebihan dari Magento sendiri, untuk template-nya banyak sekali.
Di sini ini adalah salah satu contoh template yang sederhana. Kalau teman-teman search di search engine, saya akan masuk ke salah satu penyedia template di Tempores. Nah, di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali template-template untuk toko online atau e-commerce yang teman-teman dapat miliki nantinya. Dan juga untuk harganya sendiri cukup terjangkau kalau untuk sekelas e-commerce yang dipakai bersama. Nah, ini teman-teman juga bisa melihat terlebih dahulu tampilannya seperti apa sebelum memutuskan untuk membelinya. Nah, ini adalah salah satu contoh demo template dari Magento yang versi premiumnya. Oke, untuk PrestaShop sepertinya sedang ada gangguan. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya sendiri jika sudah normal kembali. Nah, lalu tadi saya sempat menyebutkan WordPress, tapi di sini WordPress tidak ada di bagian e-commerce. Kenapa? Karena WordPress ini sangat powerful, baik itu untuk membuat blog pribadi, kemudian membuat website profesional, company profile, dan di dalamnya juga ada fitur yang namanya WooCommerce, di mana teman-teman bisa menggunakan WordPress untuk jualan juga. Saya akan contohkan di sini. WooCommerce demo. Nah, ini adalah demo dari si WooCommerce berbasis WordPress. Kita klik demonya. Nah, template WordPress ini banyak sekali, sama seperti Magento. Teman-teman bisa mencarinya sendiri, baik yang versi free ataupun yang berbayar. Nah, di sini ada nama produknya, gambarnya, harganya berapa. Kalau kita klik, dia menampilkan detail produk tersebut. Kemudian bisa menambahkan ke keranjang. Dan kita bisa membayarnya, sama seperti Magento dan lainnya. Nah, jadi teman-teman yang ingin membuat toko online ataupun e-commerce sederhana yang mungkin sedang merintis, itu bisa menggunakan beberapa pilihan yang ada di Statulos yang ada di cPanel. Jadi teman-teman bisa memulai dulu sambil berjalan. Sekiranya nanti sudah banyak pengunjung dan juga banyak pengguna, teman-teman baru bisa upgrade sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar. Oke, saya akan coba salah satu install di sini. Saya di sini akan memilih Open Cart. Saya klik Open Cart. Teman-teman tidak perlu khawatir, untuk cara menginstal aplikasi website yang lain itu sama seperti Open Cart ini. Kita pilih dulu domainnya jika lebih dari satu, lalu kita masukkan folder jika ingin terpisah. Lalu data direktorinya kita bisa biarkan atau kita bisa setting. Lalu nama tokonya kita masukkan. Dan lain sebagainya, kita lengkapi datanya. Lalu kita masukkan detail untuk login kita. Ini diisi juga jika ingin diganti. Lalu bahasanya kita pilih di sini English.
lalu klik install. Nah, biasanya beberapa aplikasi website berbasis toko online ataupun e-commerce itu memerlukan beberapa requirement yang ada pada hosting ataupun cPanel. Nah, jika teman-teman melihat di sini ada error, teman-teman bisa masuk ke cPanel dan mengaturnya di dalam PHP version seperti yang sudah kita lakukan pada video-video sebelumnya. Oke, saya akan setting terlebih dahulu. Oke, kita akan coba install ulang. Nah, saya kita install kembali, prosesnya sudah berjalan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir jika misalnya ada kendala di cPanel ini, sudah dijelaskan apa saja yang dapat diperbaiki. Oke, kita akan coba lihat demonya. Oke, ini adalah OpenCart yang sudah kita install tadi. Nah, jika teman-teman ingin tampilan yang lain, teman-teman bisa searching di search engine, template OpenCart. Ada template yang free dan ada juga template yang berbayar. Jadi teman-teman bisa nanti memilih template sesuai kebutuhannya. Baiklah, untuk tutorial kali ini sangat singkat karena di sini kita baru pengenalan apa saja aplikasi berbasis website yang bisa kita gunakan untuk membuat toko online pribadi maupun toko online bersama sampai ke e-commerce yang biasa digunakan untuk penggunaan secara bersamaan, baik itu penjual maupun pembeli. Untuk kedepannya, teman-teman bisa tetap mengikuti tutorial dari kelas rumah, di mana nantinya kita akan membahas secara lebih detail per website yang dapat nantinya teman-teman ikutin step by step-nya, baik cara menginstal, kemudian mendownload dan menginstal template, plugin, dan lain sebagainya. Jadi tetap stay dan nyalakan terus loncengnya agar dapat menerima pemberitahuan video terbaru dari kelas rumah. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.